Perusahaan ini PT Cimek Indonesia ini perusahaan ketujuh di dunia untuk Cimek, yang dimana rekanannya adalah Hyundai Mobil. Dimana dunia ada negara yang merakit Hyundai, pasti ada Cimek. Itu ya. Kita hanya suplai saja komponen kecil-kecilnya. Itu pun tidak langsung ke Hyundai, masih ke subkon. Subkonnya Hyundai. Jadi Hyundai punya subkon, contoh membuat spion. Nah, Hyundai bilang nih sama si perusahaan pembuat spion, kamu beli kacanya atau beli bautnya, skrunya harus dari Cimek. Berarti ini cabang Pak? Bukan cabang. Oh bukan. Kalau di cabang bukan, karena nggak ada, secara keuangan nggak ada urusan sama Cimek. Jadi memang perusahaan yang direferensikan oleh Hyundai, gitu aja. Berarti produknya memang dari Korea? Dari Korea, India, Cina, tapi kebanyakan dari Korea. Jadi yang memang manufaktur di sana, pabrikannya itu memang sudah teruji oleh Hyundai di beberapa negara. Dari India, Cina, Korea itu ngumpul dulu di Cimek Indonesia. Cimek Indonesia baru ke subkon, subkonnya baru ke Hyundai gitu. Berarti di sini suplai barang bisa dibilang ya? Ya, kayak Tokopedia lah sama. Jadi hanya impor, terus jual-jual pun kita nggak nyari customer, customer yang nyari kita. Karena customer itu diminta oleh Hyundai untuk harus ambil barangnya dari sini. Oh, dengan untuk masalah marketing itu udah aman ya Pak? Untuk ini PT di sini sendiri itu berdiri udah lama Pak? Saya berdiri 2020 mendirikannya, dan mulai aktif 2021. Iya, untuk PT ini sendiri. 2022 Hyundai mulai rakit mobil itu kan awal tahun, kita mulai suplainya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan menilai kinerja karyawan? Yang di mana-mana pasti nggak lepas dari 3 hal: attitude, skill, sama knowledge. Jadi pertama pasti attitude. Attitude terdiri termasuk bagaimana kerajinan anak itu, ya, kepribadian. Kalau zaman dulu mah ada, waktu saya masih kecil ada pelajaran budi pekerti itu. Iya. Sekarang mah PKN. apa? PKN kalau sekarang. Sekarang PKN apa itu? Pendidikan Kewarganegaraan. Oh, mungkin mendekati. Iya. Anda, pokoknya dia tentang kepribadian. Artinya kan kalau misalkan kita bicara tentang attitude ya Pak, attitude ini kan setiap orang dalam menilai itu beda-beda ya Pak. Nah, untuk misalkan di PT ini sendiri itu gimana? Ukuran pertama yang bisa diukur pasti dari absensi. Maksudnya kerajinan, Kerajinan. keaktifan di sini ya Pak. Iya, itu absensi pasti itu. Datang bagaimana, pulang bagaimana, sering tidak masuk apa enggak, kan begitu kan. Berarti Itu kan yang bisa diukur. Berarti itu udah secara keseluruhan ya Pak. Kinerjanya kan berarti kan udah dinilai sana. Nah, untuk misalkan ini kan attitude secara personal gitu maksudnya. Ya, kalau di penilaian karyawan itu ada kelompok attitude, ada skill, ada knowledge. Di attitude itu banyak, ada beberapa, ada 6 poin lagi lah kira-kira ya. Nah, bagaimana interaksi dia dengan sesama, dengan bawahnya, dengan ke atasnya. Ya, itu juga menentukan bagaimana loyalitas dia tentang jam kerja, gitu kan. Bagaimana kepedulian dia terhadap 5S, kebersihan, kerapian lingkungan dan sebagainya. Ya banyak yang harus dinilai. Jadi secara globalnya itu maksudnya kelompok di attitude gitu. Nah, dari attitude itu baru ini skill. Baru skill itu kan didapat karena orang sering kali melakukan keterampilan. Berdasarkan Ya, pengalaman sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, pasti beda tuh. Iya. Nggak bedanya orang kalau di perusahaan lain ada pengawasan, welding, pengawasan tuh. Orang yang baru lulus STM langsung kerja di las, dia nggak mungkin loh langsung bisa ngelas bagus gitu kan. Belajar dulu setiap hari. Itu sama skill.
itu bisa diukur kan, tingkat kecepatannya, tingkat kualitasnya, tingkat kesalahannya, tingkat kegagalan prosesnya. Itu kalau diproses. Kalau di sini kan skill apa ya, kita batasnya karena kita trading ya, bagaimana menggunakan komputer, bagaimana berkomunikasi dengan customer, dengan supplier, dan bagaimana jika terjadi masalah, barang kurang, barang rusak, barang berbeda gitu ya, nggak sesuai dengan standar. Nah, itu maksudnya di skill gitu, di bagi situ. Orang ke knowledge, pengetahuan. Orang kadang-kadang yang punya skill belum tentu punya pengetahuan. Sebaliknya juga, orang yang punya pengetahuan belum tentu punya skill. Makanya 3 itu harus poinnya penting, segitiga itu. Jadi Ya, attitude, harus balance ya, Pak. attitude, skillnya harus punya, knowledge-nya harus punya. Orang bisa ngelas doang tapi nggak punya pengetahuan, ini bisa boros, bisa nggak bagus. Makanya walaupun tangannya pintar ngelas gitu, dia harus tahu nih ukuran sekian, pengetahuan. Menggunakan settingan ampere sekian, itu kan pengetahuan. Itu pun sebaliknya, gitu kan. Jadi ada 3 unsur penilaian di dalam karyawan itu adalah knowledge dasarnya, skill dan attitude, skill dan knowledge. Nah, ketika kita berbicara tentang penilaian itu sendiri ya Pak, nah, berarti kan ketika dalam proses rekrutmen itu harus sesuai kualifikasi 3 itu ya untuk bisa diterima dalam perusahaan ini. Kalau untuk rekrutmen beda ya. Oh, itu beda lagi ya. Jadi seorang HR itu dalam merekrut hanya berdasarkan katanya kan. Itu orang lamar, oh iya saya dulu pernah bekerja di sana, ini tak kalarinya, dia dapat sekian, dia dapat apa nggak tahu ya. Akhirnya si HR ini juga harus menginterview, mewawancara atau menganalisa calon karyawan, harus punya yang namanya intuisi ya. Intuisi itu ya bisa feeling, bisa, kalau di intuisi itu sebuah keputusan akhir yang biasanya didapatkan dari berdasarkan pengalaman. Saya kalau melihat kamu orang seperti itu, ngomongnya begitu, duduknya begitu, nanti kalau bekerja akan begini. Itu kan berdasarkan pengalaman. Dan itu nggak ada bukunya, nggak ada mata kuliahnya. Itu biasanya dapat orang-orang yang seperti saya langsung ngomong begini. Seperti hanya orang-orang yang presentasi doang. Saya kalau ketemu orang yang hidungnya seperti itu, orang yang jalannya begitu, nanti kerjanya akan begitu. Karena berdasarkan udah sering kali. Itu seorang HRD harus punya basic itu, biar nggak terlalu jauh melesetnya. Ya kita nggak tahu hati orang, kelihatannya cakep, ramah, sopan, harusnya bagus dong. 2 minggu kerja, 3 minggunya nyolong kan bisa juga, macam itu dibutuhkan. Itu isi kalau masalah penerimaan. Kalau untuk selanjutnya Pak, apakah perusahaan memiliki program khusus untuk penghargaan karyawan yang memiliki kinerja yang baik gitu? Kalau di sini belum. Kalau di sini belum, kan masih perusahaan baru. Saya dulu lama di JPBK ya, di TPS Indonesia. Saya udah pensiun sebenarnya. Udah pensiun dari sana terus kerja di sini. Nah, perusahaan-perusahaan seperti itu dia manufaktur, produksi karyawan ratusan lebih. Baru dia bisa punya model begitu. Jadi ada level-level gitu ya, dari operator atau staff, dari leader, foreman, supervisor, manager dan seterusnya. Terus nanti dari level staff atau operator pun mana yang rajin dia kasih tanda dan dikasih uang penghargaan. Hanya karena di sini perusahaan kecil dan bentuknya trading, maka kami menerapkannya hanya di sistem penggajian. Jadi dari yang punya experience cukup lebih lama,
itu akan mendapatkan uang tambahan beda gitu kan. Orang yang masuk sini karena pengalaman dan dibuktikan dengan hasil kerjanya cukup, kita kasih tambahan lah dari gaji yang lain gitu. Termasuk nanti di awal tahun ada kenaikan UMR-nya naik, nanti masih ada lagi tambahan kenaikan dari perusahaan. Nah, besarnya itu memang kecil sih, nggak terlalu signifikan, tapi ada bedanya lah. Ini yang kualitas, ini yang rajin, ini yang malas, itu beda-beda. Itu bentuk reward dan antara reward dan punishment. Orang yang malas ya, orang yang salah yang dikasih hukuman, orang yang rajin yang harus dikasih hadiah. Itu cara memperlakukan manusia memang harus begitu. Kalau misalkan dalam menilai karyawan gitu kan suka ada isu yang timbul terkait transparansi dan objektivitas dalam menilai karyawan, itu suka ada umpan balik yang negatif tidak Pak dari karyawan gitu? Ya pasti, maka dari situ dalam menilai karyawan nggak boleh satu orang, karena itu subjektivitasnya tinggi. Ya, objektivitas yang bisa diukur, yang nggak bisa diukur, saya nggak senang sama kamu. Mau kerjanya serajin apapun gimana nggak senang. Subjektif, makanya ada perbandingan nih, ada pihak lain juga yang menilai. Maka ada bagusnya penilaian itu dilakukan dari atasan langsung dan dari atasan tidak langsung gitu. Ada yang orang itu kalau sama atasannya di bagiannya rajin, wah penjilat kelas tinggi lah, nanti keluar beda. Ada orang yang memang stylenya dan dia punya karakter seperti itu, mau dimanapun dia berada dia akan tetap. Makanya penilai usahakan dari atasan langsung dan juga atasan tidak langsung, baru di compare. Lalu Pak, ada apakah ada peluang bagi karyawan untuk memberikan umpan balik tentang sistem penilaian kinerja karyawan? Ya, karena di situ kita sediakan kolom tanda tangan karyawan. Dan ada kolom, ada 2 kolom, 1 kolom adalah nilai plus dari si karyawan selama periode tertentu tersebut, dan nilai minusnya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, si penilai harus menjabarkan yang di luar angka yang sudah diukur. Setelah itu, sebelum kita jadikan nilai yang paku, karyawan dipanggil dan tanda tangan, silahkan dibaca nilaimu sekian, komennya seperti ini. Kalau memang sesuai dia tanda tangan, sesuai dia bisa komplain. Contoh yang bisa dikomplain itu adalah yang objektif. Yang subjektif sulit ya, gitu, subjektif. Makanya ada selama periode tertentu tidak masuk karena alfa berapa, karena sakit berapa, karena izin berapa, terlambat berapa kali. Dia juga punya data kan, karena setiap gajian kita ada slip gaji. Di dalam slip gaji itu juga dijelaskan pada bulan itu dia alfa berapa, sakit berapa, terlambat berapa, lembur berapa, ada semua. Dia rekap dalam satu periode tertentu. Pak, kalau menurut catatan saya dengan bukti ini harusnya saya tidak masuk hanya 1 kali, kenapa sini 2 kali atau 5 kali ya? Boleh dong. Kalau yang bisa diukur, tapi kalau subjektif dan nilai subjektif ya, si A ini orangnya begini, kalau tidur ngorok kadang-kadang. Contoh, gimana mau bantah? Nggak bisa bantah. Ya, kalau yang penilaian bersifat subjektivitas itu nggak bisa dibantah. Ya terserah dong. Kata saya kamu ganteng, kata orang lain kamu jelek. Nah, selera saya seperti itu, gitu. Oh, pernah lihat menurut kamu cowoknya jelek, ceweknya cakep banget ya? Ada yang sebaliknya. Salah kan mereka? Yang enggak, itu subjektif. Lagi? Dengan begitu ada gak Pak strategi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan? Manusia itu hanya semangat kalau punya harapan. Maka sistem rewards dan punishment itu tadi harus diterapkan. Ada sebuah iming-iming. Kalau kamu bekerja mencapai target ini, maka saya kasih bonus sekian atau pertambahan sekian persen.
atau pasti nanti ajak jalan-jalan atau makan-makan dan sebagainya. Jadi salah satu yang dibilang stimulus atau rangsangan manusia semua sama saya adalah dimana kita punya keinginan itu yang dijembatani. Itu bagaimana Pak cara perusahaan mengatasi karyawan yang kinerjanya itu tiba-tiba menurun? Itu bagaimana Pak? Kalau dalam kerangka di sini memang saya belum ketemu. Karena memang perusahaan kecil dan karyawan sedikit dan sangat gampang sekali. Ya, yang menurun itu ya tentu akan konseling. Kalau yang perusahaan besar kayak kemarin saya di Bali, pasti kita panggil konseling. Kenapa? Belum tentu si karyawan itu yang bermasalah. Faktornya banyak sekali. Bisa jadi temannya, bisa jadi di keluarganya. Makanya kita konseling. Ya manusia dengan manusia gimana? Coba cari titik temu. Kalau syukur bisa permasalahannya dibantu. Kalau nggak bisa ya gimana? Kalau yang suami saya pusing Pak, lah kenapa? Mau beli mobil duitnya masih kurang 20 juta. Ya nggak bisa dibantu tuh. Iya. Saya pusing Pak, anak saya lagi sakit, rumah sakit, uang nggak ada, harus bayar sekian juta. Mungkin kita bisa caranya pinjam anak pusing. Bagaimana? Saya pusing Pak, pengen dapat cewek yang itu artis, ya gimana? Makanya konseling rasional Pak. Paling penting itu mau cari tahu, ada komunikasi. Ya karyawan ini malas, semakin bingung ada apa? Cari tahu, why? Kenapa? Gitu ya. Lagi Mungkin ada juga ya Pak karyawan yang mungkin kurang nyaman dengan atasannya. Nah, itu kan cara mengatasi kejadian-kejadian seperti itu gimana? tidak ada orang manusia satu pun yang senang seumur hidup menjadi bawahan. Semua orang pengen jadi atasan. Ada di mana cerita sebuah situasi bawahan kurang nyaman sama atasan, ya nggak usah kerja, nggak usah kerja di situ. Ya makanya cara mengatasi ini gimana? Nggak ada, menurut saya nggak ada. Harus diganti atasannya, enggak, harus dipindahkan ke atasannya yang cocok. Enggak. Itulah hukum yang ada di lingkungan kerja. Kalau kamu nggak mau jadi bawahan, kamu harus jadi atasan. Itu aja. Nah, kalau dari sisi atasan nih Pak, kan kita tadi melihat dari sisi bawahan ke atasan. Sekarang dari atasan ke bawahan nih, kan ada karyawan-karyawan mungkin kayak lebih susah diatur, ada yang nurut, ada yang susah diatur. Nah, cara atasan untuk mengatasinya itu seperti apa? Perusahaan itu bisnis, ya perusahaan itu bisnis. Iya. Setiap bisnis punya rule, punya aturan. Untuk mencapai sebuah target, objektifnya apa yang mau disasar, yang mau dituju, keuntungan. Nah, untuk bisa mencapai tujuan itu, maka menggunakan manajemen. Apa definisinya? Memberdayakan sumber daya yang ada untuk mencapai sebuah tujuan. Manajemen. Nah, sumber daya itu bisa mati, bisa hidup. Nah, gitu kan. Jangan tersinggung nih. Saya baliklah, bisa mati, bisa hidup. Gitu. Bisa benda mati, bisa benda hidup. Iya. Nah, benda hidup ini, kalau sekiranya tidak bisa support, ya kenapa harus dipakai? Makanya ada aturan yang nggak bisa diatur. Berangkat semaunya, masuk semaunya, kadang masuk, kadang enggak. Iya. Ada aturannya 2 kali berturut-turut alfa ya. Secara hukum peraturan perundangan juga menjelaskan boleh. Karena kita bikin peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini disosialisasikan kepada semua karyawan dan tangan. Setelah itu divalidasikan ke dinas tenaga kerjaan kabupaten setempat. Itu. Jadi beda dengan yayasan. Ya, contoh, bagaimana Pak kalau punya karyawan sebagian yang susah diatur, bandel dan sebagainya. Dan itu berarti sekolahan. Kalau kamu tanyaannya kepada kepala sekolah, itu benar. Nah, kan, kalau tanyanya kepada perusahaan, ngapain saya harus bisa, saya pusing. Iya. Buang aja. Iya, oke. Nah, tadi yang saya bilang kalau orang itu kalau jadi bawahan itu nggak enak. Ini
apa aja Pak yang apa aja kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan? Yang paling penting adalah uang makan sama uang transport. Tuh. Terus ada lagi tambahan yang lain, uang resiko pekerjaan contoh seperti seorang driver. Kan ada resiko-resiko yang sama, semua pekerjaan ada resiko, tapi ada lebih banyak resiko, tambah uang resiko pekerjaan. Ada lagi uang karena dia pengalaman pekerjaan sudah atau pengalaman kerja di tempat lain itu sudah berlama. Ada lagi di luar yang itu, kita lagi ada yang lain-lain itu, tunjangan lain-lain. Makan sama transport aja yang jelas. Kalau menurut berdasarkan pilihan subjektif pribadi Bapak ini, apakah dana kompensasi yang sudah diberikan perusahaan ke karyawan itu sudah cukup memuaskan? Kalau untuk di sini cukup. Sudah cukup. Dengan dia. Kalau saya kan sudah pernah kerja di tempat lain, mungkin boleh kamu tanya juga. Untuk di sini dengan uang makan 20.000 itu saya pikir cukup. Sampai saat ini dari awal berdiri itu sampai saat ini perusahaan di sini ada nggak masalah yang belum terselesaikan terkait manajemen kinerja karyawan di sini? Nggak ada. Kami ini perusahaan baru, tapi saya kan dulu di PS itu PMR, manajemen representatif, ICPS juga saya. Jadi walaupun saya perusahaan baru, di sini perusahaan baru karena sedikit, semua peraturan perundangan, persyaratan kita lengkapi. Ya, so, apa yang ditentukan mungkin di beberapa perusahaan, saya di perusahaan saya yang lama di JPPK itu belum menerapkan peraturan pemerintah nomor 35 tentang kompensasi habis kontrak. Di sini saya udah terapkan. Oh, sudah. Nah, iya orang saya di sini kita tertib ngikutin undang-undang cipta kerja. Jadi orang heran, loh, kok saya terapkan kenapa? Oke, yang punya uang, yang punya modal orang Korea, yang bisnis orang Korea. Tapi saya kan orang Indonesia. Iya. Saya harus mikirin warga negara Indonesia juga dong. Saya juga mau kok kalau dapat duit. Tapi mereka ini kalau habis kontrak senang, karena seperti mendapatkan pesangon 1 bulan gaji, seperti itu. Terus kontrak lagi, ntar habis kontrak dapat lagi. Udah lagi? Mungkin udah cukup. Sudah cukup. Oh itu doang. Iya, cuma bukan kinerja karyawan. Oh, Yang mengatasinya dan yang lain-lainnya kan biasa dalam suatu perusahaan ada masalah terhadap karyawannya itu seperti apa? Gitu aja. cara menjalankan, cara mengatasi, cara mencari solusi itu balikkan kepada diri Anda sendiri sebagai manusia. Saya manusia, karyawan juga manusia. Saya sebenarnya pengen makan yang enak, saya pun sama. Itu ya, caranya. Itu aja. Saya bukan ahli di bidang ini, karena saya pegang banyak hal, jadi saya nggak fokus di sini. Tapi insya Allah bisa